Ayo kawan pergi ke sekolah minggu, segera ganti baju. Jangan buat Tuhan selalu menunggu. Bawa Alkitabmu, nyanyi buat Tuhan, tepuk buat Tuhan, juga beri persembahan. Dengar firman Tuhan, hafal firman Tuhan, semakin serupa dengan Tuhan. Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Hari ini kita kembali beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Juga kita akan sama-sama dengar firman Tuhan. Nah, untuk itu mari kita sembah Tuhan dengan satu pujian. Jangan pernah menyerah. Kita tidak pernah menyerah. Kita tidak perlu putus asa, karena kita punya Tuhan Yesus yang bangkit, hidup sampai selama-lamanya. Dan hari ini Tante didampingi sama Tante Marga, juga Tante Leli, kita sama-sama menyembah Tuhan. Jangan pernah menyerah. Tuhan tak pernah janji, Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Yuk sekali lagi nyanyikan, Tuhan tak pernah janji, Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Ya, sekarang kita akan sama-sama berdoa. Kita minta pimpinan Tuhan supaya ibadah pagi hari ini diurapi oleh kuasa Roh Kudus dan kita semua diberkati oleh Tuhan. Tutup mata, lipat tangan kita akan sama-sama berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan, karena kami diberi kesehatan, diberi nafas hidup, diberi segala berkat-berkat yang terbaik. Semua datangnya dari Tuhan Yesus. Tuhan, pagi hari ini kami mau kembali memuliakan nama Tuhan dengan pujian penyembahan kami. Kami juga akan diisi hati kami, hidup kami dengan firman Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan yang memimpin, juga setiap kami yang mendengarkan di rumah kami masing-masing,
yang melihat video ini bersama-sama beribadah, kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup, kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Ya anak-anak, beberapa waktu yang lalu kita sudah memperingati hari Jumat Agung, hari di mana Tuhan Yesus mati, dia dipaku di atas kayu salib. Nah, waktu itu setelah Tuhan Yesus bangkit, kita tahu Thomas, salah satu muridnya, tidak percaya kalau dia tidak menyaksikan, tidak bertemu dengan Tuhan Yesus yang ada bukti paku di tangannya, juga lambungnya yang ditusuk. Nah, mari kita semua tidak seperti Thomas, meskipun kita tidak lihat Tuhan Yesus yang hidup, yang bangkit dan hidup, tapi kita mau percaya. Karena Tuhan bilang berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Yuk semua bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian tanda paku dengan gerakan dengan penuh sukacita. Ya, kita sudah mensyukuri akan karya Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dia membuat hidup kita ini berarti anak-anak. Meskipun mungkin aku kok pendek, aku kok mungkin kurus, aku kok enggak pinter, tapi kita tahu semua di hadapan Tuhan, semua berharga, semua diciptakan baik adanya. Dan kita semua perlu yakin dan percaya bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan yang istimewa, ya. Semua boleh dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Masih tetap berdiri anak-anak, kita naikkan pujian dengan sungguh-sungguh. Kita bangga punya Tuhan Yesus yang membuat hidup kita ini semua istimewa di hadapannya. Yuk kita sama-sama pujian Ku Istimewa. Tapi ku hanya dengar
kita sudah memuji Tuhan, kita sudah berikan hati kita, kita pakai mulut kita untuk memuliakan nama Tuhan. Sekarang tiba waktunya kita semua anak-anak berikan persembahan kepada Tuhan berupa uang kita, harta kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Persembahanmu bisa kamu titipkan ke mama papamu. Nanti kalau mereka ke gereja, dimasukkan di kotak persembahan yang ada di gereja. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Yuk, sebelum memberikan persembahan, kita sama-sama sekali lagi berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberikan kepada kami berkat makanan, minuman yang cukup. Sekarang Tuhan, kami mau belajar memberikan dari apa yang kami punya yang terbaik untuk Tuhan. Kiranya setiap persembahan yang kami berikan dapat berguna untuk pekerjaan Tuhan, sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan. Banyak orang boleh percaya kepada Tuhan Yesus yang hidup, yang menjadi juru selamat kami. Berkati mama papa kami, berikan kepada mereka juga kesehatan dan hikmat supaya mereka menjadi orang tua yang baik, yang benar menurut firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk setiap berkat-Mu. Amin. Ya anak-anak, setelah kita memberikan persembahan, sekarang tiba waktunya kita akan dengar firman Tuhan. Firman Tuhan yang berguna untuk iman kita semakin bertumbuh, percaya kepada Tuhan Yesus, untuk menuntun langkah-langkah kita supaya kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, hidup benar sesuai dengan firman-Nya. Yuk kita nyanyikan pujian Hatiku Percaya. Semua duduk tenang, kita akan sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan.
Kalau tadi kita sudah memuji Tuhan dengan bersemangat, sekarang waktunya kita duduk tenang dan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, yuk kita berdoa dulu. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua berkat-Mu pada hari ini. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolonglah kami supaya kami bisa mengerti dan juga melakukan apa yang Engkau ajarkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, siapa di sini yang kalau sedang punya masalah mudah sekali merasa takut atau putus asa, mudah menyerah? Misalnya nih, besok adik-adik ada ulangan, tapi bahannya susah sekali. Adik-adik lalu berpikir, aduh, bahannya kok susah sekali ya? Ya udah deh, aku gak usah belajar, toh aku gak bisa. Siapa di sini yang pernah merasa seperti itu? Kalau misalnya adik-adik pernah merasa seperti itu, adik-adik tidak sendirian. Ada orang lain yang juga mudah takut, mudah menyerah. Bahkan orang itu adalah murid Tuhan Yesus sendiri. Nama orang itu adalah Thomas. Kakak ulangi, namanya Thomas. Thomas ini dulu adalah orang yang penyendiri, penakut. Kalau ada masalah, dia merasa gampang putus asa. Pokoknya Thomas ini punya banyak sekali kekurangan. Tetapi Tuhan Yesus tetap mau mengangkat Thomas menjadi salah satu dari murid-muridnya. Nah, adik-adik ingat enggak? Beberapa minggu yang lalu, kita habis merayakan sebuah hari yang penting sekali. Hari apa itu? Siapa yang masih ingat? Iya betul, namanya Hari Paskah. Hari di mana Tuhan Yesus bangkit dari kematiannya di kayu salib. Nah, ceritanya pada zaman Tuhan Yesus, setelah Tuhan Yesus bangkit dari kubur, Tuhan Yesus pergi. Ia akan menemui murid-muridnya. Pada saat itu, murid-murid Tuhan Yesus sedang berkumpul bersama-sama di sebuah ruangan yang tertutup. Tetapi saat itu, Thomas tidak ada bersama mereka. Saat itu mungkin Thomas sedang di rumahnya bersedih karena kematian Tuhan Yesus, atau mungkin dia sedang berada di tempat lain, kita tidak tahu. Nah, pada waktu murid-murid Tuhan Yesus yang lain sedang berkumpul di ruangan itu, tiba-tiba Tuhan muncul di hadapan mereka. Karena telah melihat Tuhan Yesus, semua murid itu merasa senang sekali. Kemudian mereka bercerita kepada Thomas yang belum melihat Tuhan Yesus. Murid-murid ini bercerita begini, Thomas, kamu tahu gak? Tuhan Yesus itu sudah bangkit loh. Kemarin kami sudah melihat dia. Tetapi adik-adik tahu apa jawabnya Thomas? Thomas berkata begini, sebelum aku melihat dan memasukkan jariku ke dalam lubang paku di tangan Tuhan Yesus, dan juga memasukkan jariku ke dalam lubang tombak di perut Tuhan Yesus, aku tidak akan percaya. Ternyata Thomas saat itu tidak percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, karena Thomas belum melihat sendiri.
Nah, beberapa hari kemudian, murid-murid Yesus berkumpul kembali bersama-sama di sebuah ruangan. Kali ini Thomas ada bersama-sama dengan mereka. Saat mereka sedang berkumpul, tiba-tiba Tuhan Yesus muncul lagi di tengah-tengah mereka. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Damai sejahtera bagi kamu sekalian." Lalu Tuhan Yesus memanggil Thomas dan berkata dengan penuh kasih sayang, "Thomas, coba kamu masukkan jarimu ke dalam lubang paku di tanganku, dan juga ke dalam lubang bekas tombak di perutku. Jangan lagi kamu tidak percaya, tetapi percayalah." Thomas pun melakukan apa yang diminta Tuhan Yesus. Dia memasukkan jarinya ke lubang paku, memasukkan jarinya ke lubang bekas tombak, dan dia pun percaya bahwa Tuhan Yesus telah benar-benar bangkit. Dia berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Artinya dia percaya. Kemudian Tuhan Yesus melanjutkan, dia memberi nasihat kepada semua muridnya. Barang siapa yang tidak melihat tetapi percaya, maka orang itu berbahagia. Nah, mungkin adik-adik berpikir bahwa, aduh, Thomas ini kok parah sekali ya. Dia tidak percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Tapi sebetulnya karena Thomas saat itu tidak percaya, Tuhan Yesus pun bisa memberikan nasihat kepada semua orang bahwa barang siapa yang tidak melihat tetapi percaya, dia akan berbahagia. Karena itu kita semua yang saat ini belum pernah melihat Tuhan Yesus, kita bisa percaya bahwa Tuhan Yesus itu sesungguhnya sudah bangkit. Nah, setelah Tuhan Yesus menemui murid-muridnya, 40 hari kemudian Tuhan Yesus naik ke surga. Tetapi setelah Tuhan Yesus naik ke surga, murid-murid Yesus banyak sekali yang mengalami penganiayaan. Penganiayaan itu artinya mereka disiksa. Kenapa mereka disiksa? Karena mereka adalah murid-murid Tuhan Yesus. Mereka percaya kepada Yesus. Mereka percaya Yesus sudah menyelamatkan mereka. Nah, banyak sekali orang di Yerusalem yang tidak suka pada Tuhan Yesus. Karena itu, murid-muridnya Tuhan Yesus disiksa, dipukuli, dilempari batu, bahkan ada yang dibunuh. Karena itu, murid-murid Tuhan Yesus pergi dari Yerusalem. Saat itu, menurut cerita sejarah, Thomas karena dia itu tidak punya banyak uang, dia bekalnya hanya sedikit. Jadi setelah pergi dari Yerusalem, dia menjadi budak di sebuah kapal dagang. Kapal dagang ini nantinya berlayar jauh sekali, bahkan sampai ke luar negeri. Berlayar melewati Persia, Cina, dan juga negara-negara lain. Sampai akhirnya kapal ini mendarat di sebuah negara yang namanya India. Mungkin adik-adik pernah mendengar ya negara yang namanya India ini. Di negara India ini masih banyak orang yang tidak menganut agama Kristen. Mereka tidak tahu bahkan siapa itu Tuhan Yesus. Mereka tidak berdoa pada Tuhan, tapi mereka ini berdoanya kepada dewa-dewa.
Di negara India, Thomas bekerja sebagai budak lagi. Tapi kali ini di sebuah istana raja. Di istana itu, seperti masyarakat India pada umumnya, rajanya, para pengikutnya juga tidak percaya pada Tuhan. Mereka juga berdoanya kepada dewa-dewa. Nah, sambil menjadi budak di istana, Thomas mengabarkan Injil tentang Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia dan sudah bangkit. Karena Injil yang dikabarkan oleh Thomas, raja serta pengikut-pengikutnya menjadi percaya pada Tuhan Yesus. Bahkan mereka bertobat, mereka mau mengikut Tuhan Yesus. Setelah beberapa lama menjadi budak di istana raja, akhirnya Thomas dibebaskan dari perbudakan. Karena saat itu dia pintar sekali merancang bangunan. Setelah dibebaskan dari perbudakan, Thomas bisa bekerja di luar istana. Di luar istana, Thomas membangun gereja-gereja di India. Thomas terus mengabarkan Injil sampai pada akhirnya dia meninggal saat mengabarkan Injil. Nah, adik-adik, bagaimana cerita tentang Thomas tadi? Luar biasa kan? Thomas yang awalnya itu, penakut, pemalu, mudah putus asa, pokoknya penuh kekurangan, tetapi setelah dia bertemu Tuhan Yesus, dia menjadi muridnya Tuhan Yesus pun bisa mengubahkan Thomas menjadi orang yang luar biasa. Bahkan dia pun bisa mengabarkan Injil sampai jauh di luar Yerusalem. Nah, demikian juga dengan adik-adik. Kalau Tuhan Yesus sudah mengangkat kita semua menjadi anaknya, menjadi murid-muridnya Tuhan Yesus itu tahu semua kelebihan, kekurangan adik-adik. Jadi, kekurangan adik-adik akan disempurnakan oleh Tuhan Yesus menjadi sesuatu yang baik. Setelah Tuhan Yesus bekerja dalam diri adik-adik, kekurangan-kekurangan adik-adik bahkan bisa menjadi berkat untuk orang lain. Nah, sekarang yuk kita buka ayat hafalannya di Ayub pasal 23 ayat 10. Kakak ulangi ya. Ayub pasal 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Nah adik-adik, kalau pada zaman dulu, tukang emas akan memurnikan emasnya dari segala kotoran-kotoran dengan cara dibakar dalam api. Demikian juga dengan Tuhan. Kalau Tuhan ingin memurnikan kita dari kekurangan-kekurangan kita, Tuhan akan memberi kita masalah-masalah yang mungkin buat kita tidak enak. Tapi sebetulnya itu baik untuk kita, karena itu membantu kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Puji Tuhan, sekarang kita semua tidak usah merasa putus asa kalau kita punya kekurangan-kekurangan, karena Tuhan Yesus yang akan membantu kita mengatasi semua kekurangan kita. Nah, sekarang yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Tuhan, tolonglah kami supaya kami bisa selalu percaya bahwa Engkau ada bersama kami untuk membantu kami mengatasi kekurangan-kekurangan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus.
Kami sudah berdoa. Amin. Ya anak-anak, pagi hari ini ibadah kita sudah selesai ya. Kita diberkati dengan pujian dan firman Tuhan. Jangan lupa besok Minggu jam 10:30 tetap klik channel ini untuk kita bersama-sama ibadah lagi ya Cik Eli, Cik Marga. Shalom buat semuanya, Tuhan memberkati. Dadah.